Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim di nomor 2128. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sudah diperlihatkan kepada Nabi kalau akan ada ahli neraka yang tidak ada di zaman wahai Muhammad. Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Ini sudah pernah kita jelaskan kalau tidak salah dalam dosa kezaliman. Di antaranya adalah raja-raja yang zalim. Mereka memiliki pengawal-pengawal yang memiliki cambuk-cambuk, pecut-pecut yang dari ekor sapi atau mirip ekor sapi lalu dicambukkan kepada orang-orang untuk mengambil hak mereka. Tapi itu bukan saksi bahasan kita. Dan yang kedua penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau wanginya, padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ini hadis teman-teman sangat jelas berhubungan dengan masalah apa? Tidak menutupnya aurat, karena bahasa Nabi SAW sini sangat rinci. Kata Nabi SAW, ahli neraka di sini yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama hadis menjelaskan bahwasanya terbukanya aurat orang ada dua, terutama kaum wanita kalau kita bicara ya, karena mereka yang harus menutup rapi aurat itu, yang boleh kelihatan cuma telapak tangan dan muka saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keringanan wajah dan telapak tangan. Tapi di sini Nabi SAW memberikan gambaran terbuka aurat selain kelihatannya tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Misal wanita hanya wajah dan telapak tangan, kapan kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, dada, lengan, paha, perut, semua ini berarti memamer aurat. Dan itu sudah umum, orang semua tahu ini. Tapi yang kedua banyak orang tidak faham bahwasanya termasuk membuka aurat adalah memakai pakaian tapi ketat, yang pakaian itu akhirnya membentuk badan. Dan ini makna sabda Nabi SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana mempertemukan antara pakaian tapi telanjang? Maknanya adalah ketat sehingga membentuk poster tubuh tersebut. Kalau ada wanita jalan menggunakan celana ketat, walaupun warnanya celana itu biru kah, hitam kah, tetap orang bisa mengetahui, oh bentuk pahanya begini, bentuk betisnya begini dan begitu. Dia pakai baju kaos, pakai baju tapi ketat, maka terbentuklah dadahnya. Orang bisa tahu, oh lengkukannya seperti ini, oh seperti ini dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Para wanita itu tidak masuk surga. Artinya kalau tidak sempat bertaubat, bahkan tidak mencium bau wanginya surga, padahal bisa tercium dari jarak begini dan begitu. Berarti kan di sini ada ancaman neraka enggak? Nah, menandakan membuka aurat adalah dosa besar. Juga teman-teman sekalian, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi, akan ada nanti di akhir umatku ini, di akhir-akhir zaman, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya mereka akan menjadi penyebab fahisyah di tengah-tengah masyarakat, karena kalau sudah keluar begini maka akan menggoda orang lain, gitu kan? Kalau hadis yang pertama ancaman neraka, hadis yang kedua kena laknat. Berarti kan sudah besar sekali ancamannya ya. Dan teman-teman sekalian, ada bedanya antara orang yang berbuat dosa tapi dia sendiri dengan orang berbuat dosa terang-terangan. Ini yang berbuat dosa terang-terangan berbahaya. Artinya kalau ada orang membuka auratnya tapi di halaman rumahnya, walaupun itu sebenarnya kalau ada laki-laki dia tidak boleh, gitu kan. Dalam rumah pun kalau ada laki-laki bukan mahram dia harus tutup. Misalnya sama supir, misalnya sama ipar, kan itu semua bukan mahram ya, maka walaupun ada urusan, ada hubungan keluarga tetap tidak boleh. Tapi kalau ada orang misal dalam rumahnya dia ketemu iparnya, juga dosa kalau dibuka aurat, tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana, karena ini dianggap mujahir, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum itu sama dengan orang minum khamar di depan umum, sama dengan orang zina di depan umum, karena semua dosa besar ya. Kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Karena masalah memamer aurat tidak bisa dipisahkan dengan masalah khamar, tidak bisa dipisahkan dengan masalah zina, karena semua dosa besar.
Berarti kalau orang pegang khamr di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, semua umatku masih bisa diampuni dosanya kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 33 dalam Al-Quran, ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Ya. Di sini ada banyak orang salah paham dengan ayat ini. Dia pikir ayat ini khusus untuk istri Nabi saja. Allah merincikan, istri-istri Muhammad Muhammad, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman, berarti semua wanita mukminah. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maksudnya ada simbol Islamnya. Oh ini muslimah, orang jadi tahu, gitu kan? Maka gara-gara itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian, rahimakumullah, adalah jelas makna daripada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan hijab ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada wanita. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam, apalagi kalau lengkap masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua, kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia, ini cantik nggak ya? Dia ragu, nanti sudah diperkosa ternyata jelek. Jadi dia tidak, pakaian itu jadi penghalang bagi dia, ragu. Tapi kalau dasarnya perempuan itu memamerkan semuanya, rambutnya sudah indah, kulitnya indah, matanya semua digodain, dibuka, maka itu akan terbuka pintu-pintu fahisya. Maksudnya perbuatan mungkar ya, fahisya itu mungkar. Maka kata Allah SWT, dzalika adna alla yu'dzain, tujuan utama supaya mereka tidak diganggu, ya. Allah bilang tentang masalah pentingnya kita menjaga pakaian, memakai pakaian yang rapi, tentu dengan menutup aurat. Dalam surah Al-A'raf juga surah nomor 7 ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah pakaian terbaikmu ke dalam masjid atau pada saat kamu pergi ke masjid. Subhanallah, terkenal peradaban dari zaman dulu. Kalau satu masyarakat itu dianggap modern, ya, maka di zaman dulu ya, sampai beberapa tahun terakhir saja itu dianggap modern kalau pakaian-pakaian mereka tertutup. Sekarang misalnya contoh, orang dianggap itu modern pada saat dia menggunakan jas tertutup. Kemudian juga perempuannya mungkin menggunakan baju gaun yang besar, gitu kan. Berjalan waktu memang mulailah dipangkas, kelihatan ini, kelihatan itu, gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang yang terbuka itu dianggap primitif biasanya. Orang kalau masih primitif di hutan, tidak pakai pakaian, pakai cuma selembar kain, memang dianggap seperti itu. Jadi secara peradaban pun sebenarnya manusia mengetahui masalah itu. Para sahabat mengatakan ridwanullahi alaihim, meriwayatkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya kami dilarang bila aurat kami terlihat. Kata para sahabat, kami menutup aurat-aurat kami sehingga kami tidak memperlihatkan kecuali yang Allah bolehkan. Lalu kami menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik yang bisa memperlihatkan bekas-bekas nikmat Allah pada kami. Karena Allah SWT suka melihat bekas nikmatnya. Maka kita pun kalau mengatakan menutup aurat dengan pakaian yang benar, yang bersih, yang rapi, gitu kan. Yang sisi yang lain teman-teman sekalian, orang yang melakukan perbuatan ini, ya, memamer aurat, bisa menyeret pelakunya jauh dari syariat dan melemahkan imannya, dan akhirnya membuat rasa malunya hilang, ya. Kalau sudah sampai hilang malunya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, di dalam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kau sudah tidak malu, buatlah semaumu. Dan kata para ulama, malu dimulai daripada menutup aurat. Kapan dia tutup aurat, berarti dia malu. Dia buka aurat, berarti sudah tidak malu, walaupun orangnya santun, karena dia sudah bisa memamer apa yang sebenarnya harus ditutup. Dan subhanallah, fitrahnya manusia, kalau orang, ya Allah sudah katakan itu aurat, maka malu untuk melihatnya. Dan kata Nabi SAW tentang rasa malu ini, al-haya'u kulluhu khair, rasa malu itu semuanya kebaikan.
al-haya la yati bi khair, malu tidak akan datang kecuali kebaikan, wal haya syu'batun minal iman, malu itu bagian daripada keimanan. Itu semua adalah hal yang sangat berhubungan sekali dengan semua kehidupan muslim, terutama masalah buka dan menutup aurat ini. Juga membuka aurat adalah tasyabuh dengan orang-orang kafir. Karena orang Islam disuruh tutup aurat, orang kafir buka. Dan kata Nabi SAW, man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum berarti dia sama dengan mereka. Berarti banyak sekali ancamannya ini, gitu kan? Kalau masih ingat kisah yang saya pernah ceritakan ikhwas sekalian, bahwasanya masuk Islamnya seorang anak muda di Inggris dulu, gitu kan? Gara-gara dia datang ke dalam masjid, ada syekh menyampaikan pengajian, kemudian dia bilang sama temannya, bilang, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam." Kebetulan dia masuk Islam tahun lalu, yang mengajak temannya sekarang. Tapi sebelum masuk Islam ada pertanyaan dia. Lalu kemudian kata syekhnya, silakan, dia mau bertanya apa? Dia bilang, yang pertama, Syekh, saya mau tanya, sebelum masuk Islam ini, kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai hijab? Kenapa tidak seperti perempuan kami bebas, mau pakai baju apa saja, mau tidak pakai baju terserah? Ini. Lalu syekhnya mengeluarkan permen dari kantongnya, 2 biji, satu dibuka bukunya, satu dibungkus, dilekatakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh kau pilih, yang mana kau pilih permen ini? Kata orang yang belum masuk Islam, tentu yang dibungkus, terbungkus. Kenapa? Karena pasti lebih bersih daripada yang sudah terbuka. Kata syekhnya, itu perumpamaan perempuan kami dan perempuan kalian. Kalau perempuan kami seperti permen yang bisa ditutup, yang boleh buka cuma suaminya. Kalau kalian semua orang bisa buka, gitu kan? Maka jelas berbeda di sini konsepnya. Alhamdulillah, gara-gara itu akhirnya dia faham dan dia masuk Islam.